Pemirsa yang berbahagia, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Ilmu itu sangat dibutuhkan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tututlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Sampai-sampai ada seorang sahabat Rasulullah, ada ulama terdahulu, dia mau menghembuskan nafas terakhir, mesti bertanya satu ilmu. Dia tidak senang rasanya kalau seandainya dia tidak mengetahui ilmu itu. Sampai seperti demikian, sudah nyawanya di tenggorokan, mesti bertanya satu ilmu. Kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelapangan waktu, tidakkah kita ingin untuk menuntut ilmu ini sebanyak-banyaknya? Dan jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu yang kita punya. Layaknya seseorang yang dikasih anak panah 10 anak panah, kemudian kita layangkan, ada satu anak panah yang meleset, 9 tepat pada sasaran. Jangan kita gembira dengan yang 9, karena di zaman dahulu itu ada seorang anak kecil yang mainannya adalah anak panah kesehariannya. Diberi 10 anak panah, 1 meleset, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena yang 1 yang meleset ini terjadi karena saya tidak memiliki ilmu kesabaran, sehingganya hanya 9 yang tepat, 1 tidak ada ilmu kesabaran di sana. Dan dia sudah merasa ada sesuatu yang terakhir ini pasti bisa. Akhirnya bagaimana? Meleset. Berbeda dengan Imam Syafi'i, 10 anak panah dikasih, ke 10-nya masuk. Ini yang kita inginkan. Adanya rasa jiwa yang tidak puas dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat Umar bin Abdul Aziz. Dalam menuntut ilmu beliau diberikan seorang guru. Begitu juga Muhammad Al-Fatih, beliau diberikan seorang guru. Sampai-sampai ada seseorang memukul muridnya tanpa dia tahu apa kesalahannya. Dia tidak tahu. Yang jelas dia pukul oleh gurunya. Ditanya oleh gurunya, kenapa engkau memukul saya wahai guruku? Gurunya hanya diam saja. Diam. Sampai dia berumur 20 tahun dan menjadi seorang khalifah. Dia bertanya kembali kepada gurunya, wahai guruku, dulu engkau pernah memukul saya tanpa ada alasan apapun. Kenapa engkau memukul saya? Kata gurunya, ini adalah sebuah ilmu yang saya ajarkan kepadamu. Apa ilmunya? Kezoliman tidak pernah dilupakan. Pukulan saya itu sifatnya adalah kezoliman bagi diri engkau, dan engkau tidak pernah lupa dari waktu engkau kecil sampai engkau menjadi seorang khalifah. Tidak pernah lupa. Makanya ini adalah ilmu yang saya ajarkan kepadamu, supaya engkau kelak menjadi khalifah yang tidak akan menzolimi orang lain. Sungguh indah seorang guru mengajarkan anak muridnya melalui pukulan saja. Apa salahnya seorang anak khalifah tersebut mengadu kepada ayahnya, yang pasti ayahnya juga khalifah? Wahai ayahku, engkau adalah orang yang terpandang, khalifah, saya dipukul oleh guru saya. Kenapa dia tidak mau menyampaikan? Inilah dia kemuliaan guru. Berbeda dengan zaman sekarang. Sedikit saja gurunya marah kepada anaknya, maka orang tuanya sudah mulai menyerang. Ilmu itu akan ada berkahnya seketika kita menghormati guru. Jangan sampai kita menghinakan guru tersebut. Jadi itu adalah syarat ilmu yang berkah. Hormati guru. Jangan sampai kita menghina guru, apalagi menindas guru, apalagi memukuli guru, seperti yang viral di video-video yang kita lihat. Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Anak kita diajar untuk baik, bukan untuk buruk. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam menuntut ilmu dibutuhkan sesuatu keseriusan. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya sepele akan menyepelekan hal yang lain. Sebagai contoh, Umar bin Abdul Aziz di waktu kecil selalu sholat di saf pertama. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini dia belum datang, belum hadir. Sang imam tahu siapa penduduk tetapnya, siapa jemaah tetapnya, dia tahu. Layaknya seperti Sya'ban yang bersama Rasulullah, yang berjalan 3 jam dari rumahnya ke masjid. Rasulullah tahu
Siapa jemaah tetapnya beliau tahu. Sehingga beliau tahu siapa yang tidak hadir salat subuh di ketika itu. Seperti itu juga di zaman Umar bin Abdul Aziz. Akan dilaksanakan salat, ternyata belum datang Umar bin Abdul Aziz yang kecil itu, yang sering datang salat berjamaah dan tepat waktu dan tidak pernah meninggalkan salat. Itu juga ilmu menjaga salat. Kemudian datanglah dia dengan ayahnya dalam keadaan masbuk. Bertanya sang imam kepada ayahnya selesai salat, kenapa Umar datang terlambat? Dijawab oleh ayahnya, Umar datang terlambat karena dia lama bersolek, menyisir rambut. Dia memiliki tukang sisir rambut, kemudian lama dia bersolek. Demi bersisir rambut itu sangat lama sekali, bahasa kitanya pesolek, berdandan, sangat lama waktu yang dia butuhkan, sehingganya dia datang telat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian apa kata ayahnya? Saya minta maaf kepadamu wahai imam. Ternyata imam itu perhatian kepada anaknya. Segitu saja ilmu yang diajarkan oleh ayahnya, tepat waktu dalam sholat berjamaah. Akhirnya bagaimana? Ayahnya memotong rambut anaknya, dipotong, dibotakkan oleh ayahnya. Ayahnya sendiri yang membotakkan, bukan imam itu, tapi ayahnya. Adakah rasa dendam dalam hatinya Umar bin Abdul Aziz? Tidak ada, karena Umar itu sudah dimasukkan ilmu ke dalam hatinya. Sehingganya beliau mengatakan, wahai ayahku, saya ridho dengan apa yang engkau lakukan. Saya tidak pernah dendam kepada engkau, karena hal yang sepele ini membuat saya terlena dengan sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita saat sekarang? Sudahkah anak kita seperti itu? Ini yang kita inginkan. Kita menginginkan anak yang berilmu, yang memiliki adab, memiliki akhlak, dan dia menghormati gurunya. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Hanya ini dapat kami sampaikan. Kita doakan kepada Allah, semoga anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang dirindukan oleh surga, dan disambut oleh penduduk surga dengan salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.